Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Taib, ikhwan wa akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan masuk ke dalam sesi kedua. Nanti kalau ada yang mau bertanya silahkan, kalau yang ikhwan silahkan langsung bisa bertanya. Kalau yang akhwat silahkan nanti di grup aja ya. Silahkan nanti invite ana atau salah satu ikhwan di sini. Nanti sebelum kita tutup di sesi kedua kita akan buka tanya jawab. Tadi di pertama nggak sengaja saya buka tanya jawab biar nanti secara penuh tentang urgensi waris, tentang dasar-dasar waris, biar nanti tidak ditanyakan untuk kedua kalinya ya. Makanya nanti di akhir sesi kedua insya Allah ana akan buka untuk tanya jawabnya. Taib, kita akan memasuki sekarang mengenai urgensi, tiga prinsip dasar waris ya. Jadi tiga prinsip dasar waris. Yang pertama itu syar'i. Jadi harus sesuai dengan syariat. Allah katakan faridhatan minallah, ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nisa ayat 11, 12 dan 176 itu yang menjadi patokan hitungan pembagian harta warisan. Nanti akan Anda jelaskan siapa saja ahli waris yang akan mendapatkan harta warisan. Itu totalnya ada 25 orang. Nanti kita akan bahas satu persatu. Taib. Tadi sebenarnya ada pembahasan sedikit mungkin yang anak kayak singgung, kayak semacam ada beberapa khilaf-khilaf, beberapa perbedaan-perbedaan pendapat mengenai tadi tentang sebab-sebab warisan, pernikahan yang sah, hubungan nasab, begitu juga penggugur atau penghalang waris, pembunuhan, berbedanya agama, kayak pembunuhan yang dimaksudkan pembunuhan ini kayak gimana? Apakah pembunuhan yang sengaja atau tidak sengaja? Kalau misalnya pembunuhan liiqamatil had, misalnya ada laki-laki dia ini memang kebetulan kerjaannya algojo, tahu algojo ya? Yang memang dia menghukum mati. Ada di Saudi dipancung, hukum pancung. Kebetulan yang mau dipancung ini siapa? Ayahnya, karena ayahnya membunuh misalnya. Nah kalau anaknya dia iqamatil had, memancung ayahnya, dia termasuk pembunuh yang keluar atau menghalangi dia untuk mendapatkan harta warisan atau tidak? Nah di sini memang ada khilaf-khilafnya. Kalau kata Imam Syafi'i, walaupun dia iqamatul had, dia tidak mendapatkan harta warisan. Jadi la taris mutlaqan, kata Imam Syafi'i. Tapi kalau kata Imam Ahmad bin Hambal, manakala pembunuhan yang bukan hak yang menyebabkan dia qisas, bayar dia, maka itu yang menjadi penggugur atau penghalang waris. Jadi kalau misalnya tidak sengaja, menghalangi apa enggak? Tidak. Tapi kalau sibhu amdin, sibhu amdin itu apa? Amdin artinya sengaja, sibhu amdin itu mirip sengaja. Misalnya dia melempar batu, tujuannya mau melukai tapi enggak sampai membunuh, maka dia masuk ke dalam penggugur warisan. Sibhu amdin mirip sengaja ya. Makanya kata Imam Ahmad, manakala pembunuhan yang tidak hak menyebabkan dia wajib qisas atau membayar diat, maka dia termasuk penghalang atau penggugur warisan ya. Nah, memang ada beberapa yang khilaf-khilaf di antara kalangan para ulama. Tapi khilaf-khilaf yang ada itu tidak banyak, seperti misalnya khilaf-khilaf permasalahan sholat,
ibadah lainnya, zakat dan lain sebagainya. Jadi dalam permasalahan waris itu khilafnya tuh nggak terlalu banyak memang. Ana memang sengaja di awal-awal nggak terlalu terjun ke permasalahan khilaf, takutnya antum pada pusing semua. Jadi biar secara global umum saja. Biasanya nih ana bahas nanti pas di sesi kedua, daurah yang kedua. Biasanya kalau ana bikin kajian waris online tuh ana masukin bahkan yang ketiga. Jadi yang kedua itu daurahnya mengenai perkara yang agak lumayan rumit kayak ahli waris, hak orang hilang, awal rod, munasahot dan lain sebagainya. Sedangkan yang ketiga tuh full kita bahas mengenai khilaf-khilaf yang ada di antara kalangan para ulama karena memang tidak banyak. Tapi untuk sekarang ana tidak masuk ke masalah khilaf-khilaf dulu ya. Baik. Jadi yang pertama tadi sudah ana jelaskan sesuai syar'i. Yang kedua dibagikan segera. Memang tidak ada dalil yang menjelaskan bahwasannya dibagikannya harus 2 hari setelah meninggalnya mayit, tidak ada. Atau yang lebih lumrah kebanyakan orang jangan dulu bahas masalah warisan sampai selesai idahnya istrinya. Atau nunggu dulu sekian bulan, sekian tahun, itu tidak ada patokannya. Tetapi dibagikan semakin cepat semakin semakin baik. Kenapa? Alasannya yang pertama, karakternya aset itu selalu berubah. Kadang harta warisan berbentuk rumah, ruko, pada waktu pas meninggal harga per meter sekian, setahun 2 tahun berikutnya belum tentu belum tentu sama. Kadang kebanyakan itu naik. Makanya semakin cepat semakin baik tuh salah satunya itu. Yang kedua, kemungkinan memakan hak orang lain atau haknya dimakan oleh orang lain. Kalau misalnya ada ahli waris yang dia mengelola harta warisan, ada kemungkinan Ada kemungkinan kalau dia tidak benar-benar memisahkan bagaimana haknya, berapa bagiannya, akhirnya dia asal-asal ngambil sebagaimana yang kejadian sekarang kebanyakan. Dia mengelola harta warisan, dia beli mobil, dia beli sesuatu buat anaknya, sedangkan di harta warisan tersebut masih ada hak-hak saudaranya. Ada kemungkinan memakan hak orang lain atau haknya dimakan oleh orang lain kalau dibiarkan saja. Yang selanjutnya menghindari fitnah dan buruk sangka. Biasa gitu, ketika ngelihat dia kaya, kaya, dia ngurusin harta warisan, nggak dibagiin ke saudara-saudaranya. Dia beli mobil karena dia ngurusin harta yang ditinggalkan oleh ayahnya, misalnya mebel kah, bangunan atau lain sebagainya. Nah, kalau misalnya dibiarkan, ini akan menyebabkan fitnah dan buruk sangka. Yang selanjutnya ini yang paling penting, dibutuhkan segera karena keadaan dan kebutuhan ahli waris itu berbeda-beda. Kalau memang ada salah satu ahli waris yang mau mengambil haknya, nggak boleh dihalang-halangi, nggak boleh diatur nanti saja. Karena ini merupakan kezaliman. Terlebih lagi kalau yang menghalang-halanginya karena dia uangnya banyak, dia nggak membutuhkan warisan tersebut. Sedangkan saudaranya yang butuh warisan tersebut sampai dia susah harus kontrak lain sebagainya, maka tidak boleh menghalangi atau menunda-nunda harta warisan. Itu dosa, itu kezaliman. Kalau engkau tidak mau menjualnya, maka bayar hak saudaramu. Kalau engkau tidak mampu, ya sudah jual saja. Insya Allah paham ya. Jadi tidak boleh menunda-nunda harta warisan, itu tidak boleh. Banyak dari kita ngelihat enggak. Ada orang alasan ini masalah harga normalnya 2 juta, dia jual dengan 3 juta. Berarti niatnya dia memang tidak mau menjual harta warisan tersebut. Nah, ini banyak kejadian yang dialami oleh saudara-saudara kita. Nggak boleh sama sekali. Memang betul pembagian ini melihat kondisional. Misalnya contoh, kalau misalnya ada seorang istri yang dia memiliki anak laki-laki dan anak perempuan, atau misalnya anak perempuan saja, sedangkan ini harta milik suaminya. Suaminya ini masih memiliki ayah dan ibunya, misalnya ayah dan ibunya. Berarti kan ayah dan ibunya masih mendapatkan harta warisan tersebut.
Kalau memang misalnya semua ahli waris sepakat, nggak apa-apa, karena kalau misalnya ini rumah dijual, nanti dia sama anak-anaknya mau tinggal di mana. Nah kalau misalnya semuanya sepakat ya nggak jadi masalah, biar dipakai saja dulu sampai nanti benar-benar siap dibagikan harta warisan, dibuka harta warisan, silahkan. Tapi minimal ahli waris itu sudah tahu terlebih dahulu, bagian saya ini sekian, bagian anak saya sekian, bagian mertua laki-laki saya sekian, bagian mertua perempuan saya sekian, agar dia tahu saya ini duduk di tempat yang bukan milik saya sepenuhnya. Saya duduk di tempat yang mana ada hak orang lain di dalamnya, agar tidak semena-mena. Tapi kalau misalnya ahli warisnya tidak sepakat, yang ini ribut, yang ini nuntut, jual, tidak jadi masalah. Lebih baik dijual, engkau ngontrak. Kenapa kalau ngontrak? Emang Allah nggak bakal memberikan rizki kepadamu? Tidak. Kalau memang dengan tidak dijualnya ini harta warisan menimbulkan keributan, bismillah jual. Engkau dan anakmu ngontrak saja. Nah ini banyak yang apa? Yang tidak diketahui oleh orang. Dikiranya menunda-nunda, dientar-entar, menjadi maslahat, tidak, bahkan menjadi mudarat yang lebih besar. Coba lihat, hampir rata-rata sekarang keributan, oke lah kalau generasi pertama, anak laki-laki, anak perempuan, kadang biasanya suka akur, nggak apa-apalah dipakai misalnya sama siapa? Sama saudaranya. Tapi ketika nanti ada ahli waris, udah meninggal, turun ke generasi kedua, sepupu-sepupu, menjamin nggak bakalan akur? Tidak. Yang ini merasa, oh, anak yang menguasai karena abah anak pertama misalnya. Nggak boleh demikian. Makanya lebih cepat dibagikan, lebih baik, itu salah satu syaratnya. Baik. Yang ketiga, prinsip dasar waris itu harus akurat. Maksudnya akurat apa? Data kewarisan yang dimiliki itu harus sempurna. Nggak boleh katanya-katanya itu tidak ada. Harus benar-benar pasti. Yang meninggal si fulan, ahli warisnya si fulan. Misalnya, kalau ada suami yang dia menikah 3 kali. Nikah yang pertama terdaftar di KUA, nikah yang kedua dan ketiga nikahnya secara sirih, secara sah syariat Islam. Yang kedua yang ketiga dapat apa enggak? Dapat tetap. Walaupun dia tidak terdaftar di KUA, tetap dapat secara syariat Islam. Berarti apa? Harus ditelusuri, ini suami yang meninggal memiliki berapa istri? Dan anak-anaknya, anak yang sah dari pernikahan yang sah berapa? Maka data yang akurat ini harus benar. Kalau memang ceritanya ke barat, ya semuanya harus ke barat. Nggak boleh yang A ceritanya ke barat, yang satu ceritanya ke selatan, itu tidak boleh. Makanya gitu, kalau emang misalnya mau membagikan harta warisan, harus semuanya duduk agar persepsinya satu jalan, satu lurusan. Nggak boleh yang satu ke sini, yang satu ke sini. Yang satu bilang, oh ini mah punya harta apa, punyanya si mayit. Yang satu bilang, oh bukan, ini dapat punya si fulan misalnya. Itu nggak boleh. Jadi harus apa? Benar-benar data akuratnya harus benar. Kalaupun untuk mendapatkan data akurat harus nunggu bertahun-tahun, tunggu bertahun-tahun. Karena Islam ini sangat menghargai yang namanya apa? Sangat menghargai yang namanya hak orang lain. Tidak boleh sampai ada hak orang lain yang jatuh kepada yang bukan haknya. Baik. Yang selanjutnya, ikhwan fiddin, pembagian harta warisan. Nah, sebelum kita membagi harta warisan, ada yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Memang paling enaknya sebenarnya ngebagi harta warisan ya. Urusannya dengan fulus, dengan duit soalnya. Tapi sebelum kita membagikan harta warisan, ada dulu yang harus kita selesaikan. Makanya jadi orang pun jangan ketika meninggal, aduh udah siap-siap nih mau mendapatkan harta dari siapa? Dari abah atau umi. Tapi ada yang harus lebih penting. Terlebih dahulu, yang pertama adalah pengurusan jenazah. Orang kalau meninggal wajib kita apa? Mandikan, wajib kita sholatkan, wajib kita kafani, wajib kita hantarkan kepada liang lahat. Nah sekarang itu semuanya butuh biaya nggak?
Sebenarnya biaya itu diberatkan kepada hartanya si mayit. Tapi kalau ada orang yang bersedekah, kalau ada anaknya yang mau menanggung, atau saudaranya, atau biasanya kalau di kampung tuh atau di komplek ada namanya uang apa? Iya, uang, maksudnya tuh ketika mau kebersihan pun ada sekaligus tuh uang buat kematian. Itu nggak jadi masalah. Tapi manakala tidak ada yang mau membayar, maka bayar dari uang siapa? Uang si mayit. Jangan sampai kelupaan. Saking sedihnya kita ditinggalkan oleh ayah kita, sampai lupa bayar apa? Orang yang memandikan. Sampai lupa bayar apa? Kain kafan yang kita ambil dari apotik. Sampai lupa apa? Kita bayar orang yang gali kuburan. Berarti apa? Tidak boleh. Harus dibayar ini. Kalau memang tidak ada yang mau membayar, silahkan ambil dari harta warisan. Itu jelas ya? Baik. Yang kedua, melunasi hutang, baik hutang kepada Allah ataupun hutang kepada manusia. Hutang kepada Allah seperti apa? Seperti zakat, kafarat sumpah, haji, misalnya haji tamattu, kafaratnya puasa, maka itu apa? Wajib dibayarkan. Atau nazar, misalnya dia nazar nih, nazarnya ini memang harus sudah dia laksanakan, tapi dia tunggu-tunggu sampai dia meninggal, maka nazar pun tetap berlaku baginya. Misalnya nazarnya, kalau anak-anak nih laki-laki yang keluar, maka anak akan menyembelih kambing 5 ekor, anak mau bagiin sama ikhwan di Masjid At-Taqwa misalnya. Benar, anaknya laki-laki, nazarnya harus dia laksanakan, tapi sama dia dientar-entar sampai meninggalnya, maka tetap nazarnya wajib baginya diambil dari uang siapa? Dari uang dia yang ditinggalkan. Begitu juga zakat, misalnya dia wajib zakat tapi nggak dia bayar-bayarkan. Harusnya dia wajib zakat di tanggal 1 Januari 2023. Nanti dulu, mau ditunggu sampai seminggu depan baru anak mengeluarkan zakat. Tahu-tahu di hari ke-6 dia meninggal. Maka apa? Dia meninggal wajib dikeluarkan zakatnya 2,5% dari yang harta dia miliki. Kalau memang dia sudah wajib zakat. Taib. Begitu juga hutang kepada manusia. Hutang kepada manusia lumrah, orang bermuamalah, ngambil barang, atau mungkin sekarang ada orang mainnya apa? Proyek misalnya. Kalau dia sudah mendapatkan uang 70%, sedangkan pengerjaan baru 50%, berarti dia hutang berapa? 20%, maka selesaikan 20%. Kalau enggak ya dia berarti hutang. Kalau apalagi dia udah mendapatkan harta 100%, pengerjaannya masih baru 70%, berarti hutang 30% kan? Maka selesaikan pengerjaan tersebut agar si mayit tidak hutang. Ya. Nah, itu yang dipastikan tuh, harus hutang terlebih dahulu, selesaikan baru nanti ada namanya pembagian harta warisan. Taib. Yang ketiga, setelah hutang dibayarkan, maka ada namanya menunaikan wasiat. Wasiat ini apabila sesuai dengan syariat Islam. Wasiat ini tadi sudah kita jelaskan gambaran besarnya. Orang berwasiat misalnya begini, kalau saya meninggal, harta warisan saya berikan untuk Yayasan Al-Irsyad 1/3 misalnya. Maka ketika dia meninggal, 1/3 hartanya dia harus diberikan kepada Yayasan Al-Irsyad sebelum dibagikan kepada ahli warisnya. Nah, yang perlu diketahui ikhwan wa akhwati, wasiat itu ada 2 syarat. Syarat yang pertama adalah wasiat tidak boleh lebih dari 1/3, maksimal 1/3. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas dia meminta izin kepada Rasulullah agar 2/3 hartanya dia wasiatkan di jalan Allah, kata Rasulullah nggak boleh. Lalu kata Sa'ad setengahnya, Rasulullah satruha, nggak boleh juga setengahnya. Lalu ketika beliau mengatakan ats-tsulus 1/3, maka Nabi pun mengatakan ats-tsulus wa tsulusu katsir, antadzar warasataka agniya khairun min antadarahum alatan yatakaffafun nas.
engkau tinggalkan ahli warismu, keturunanmu dalam keadaan yang mapan, kaya, kuat ekonominya, itu lebih utama kata Nabi, dibandingkan engkau tinggalkan dia dalam keadaan miskin, akhirnya meminta-minta kepada manusia. Maka sekarang lebih utama kita berikan harta warisan, wasiat di jalan Allah untuk yayasan, atau kita tinggalkan lebih banyak untuk ahli waris kita? Lebih utama mana? Lebih utama untuk ahli waris kita. Bahkan kata Abu Bakar As-Siddiq, kalau mau mewasiatkan di jalan Allah 1/5 saja, dia bilang. Jadi sisanya 4/5 untuk ahli warismu. Ya, jadi Rasulullah menganjurkan apa? Agar lebih banyak kita tinggalkan untuk ahli waris. Agar apa? Agar mereka tidak nanti gampang meminta-minta kepada manusia. Jadi apa? Syarat yang pertama 1/3 maksimal. Kalau misalnya Abah meninggal, kasih setengah harta Abah untuk bangun masjid. Berarti itu kan wasiat. Wasiatnya sah apa enggak? Enggak sah. Enggak perlu kita selesaikan setengah atau kita berikan setengah harta Abah kita. Tapi yang kita berikan berapa? Hanya 1/3 saja. Insya Allah jelas ya, hanya 1/3 saja. Secara syariat wasiatnya batal. Yang hanya boleh kita kerjakan, kita keluarkan dari harta Abah kita sebagai wasiat hanya 1/3 saja. Baik. Yang kedua syaratnya, wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Kalau ada orang tua bilang, kalau saya meninggal, rumah besar ini untuk anak tertua, maka secara syariat apa? Batal. Kalau saya meninggal, rumah yang ada di puncak buat anak bungsu saya, secara syariat apa? Batal. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwaris. Allah ini sudah memberikan hak kepada orang yang berhak, maka tidak ada wasiat kepada ahli waris. Tidak ada wasiat buat ahli waris. Kenapa? Karena ahli waris sudah mendapatkan hak dari Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah mendapatkan ketentuan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah paham ya? Dua syarat tersebut 1/3 maksimum dan tidak boleh diberikan kepada ahli waris, ada pengecualiannya. Pengecualiannya kalau ahli waris semuanya sepakat, boleh, tidak apa-apa. Kalau ahli waris sebagian sepakat, sebagian tidak, bisa dihitungkan juga. Jadi kembali kepada siapa? Kembalinya kepada ahli waris. Secara syariat lebih dari 1/3 tidak benar. Secara syariat diberikan kepada ahli waris, anak laki-laki yang pertama atau anak bungsu, itu batal secara syariat. Tetapi kalau ahli warisnya tidak keberatan, ridho, nggak jadi masalah. Maka Anda bilang tadi, yang penting ketahui dulu ketentuan Allah. Kalau dia nggak ngambil sama sekalipun, boleh nggak? Boleh, tidak jadi masalah. Dia tidak mau karena alhamdulillah Allah sudah memberikan rezeki kepadaku sangat banyak misalnya. Akhirnya apa? Dia berikan kepada saudaranya. Kebetulan saudaranya ini apa? Lagi susah. Nggak jadi masalah. Mau setengahnya, mau semuanya diberikan, nggak jadi masalah. Jadi dikembalikan kepada ahli waris yang ada. Baik, ikhwan wa akhwati, soal kita sekarang akan masuk ke ahli waris. Ana insya Allah di sini memakai pohon waris. Jadi yang mana tuh yang di halaman? Oh, yang satu lagi nih. Ada nih yang kayak begini ya. Ini namanya sistem apa nih? Pohon waris. Pohon waris itu syajaratul miras, yang ana rasa ini yang paling mudah untuk ana mengajarkan kepada tulabul ilm atau untuk diajarkan lagi kepada yang lainnya. Ada sistem-sistem semacam ada matan rohabiyah, dia langsung ashabun nus, ahli waris yang mendapatkan 1/2 itu siapa saja langsung. Tapi ana di sini mau step by step memakai pohon waris agar memudahkan kita semuanya. Yang sudah diberikan ke PDF antum yang ada di grup tuh, itu udah ana pisahkan satu-satu, ahli warisnya suami siapa,
dalilnya apa, bahkan dengan contoh-contohnya pun sudah ana tulis di sana. Itu yang di bentuk PDF ya, yang nomor 3. Tapi ala kulli hal ana mau menjelaskan dan ana butuh konsentrasi antum semuanya. Ini kalau antum nggak paham ya nggak paham selanjutnya, karena pondasinya ahli waris yang ada sekarang ini yang harus antum pahami semuanya. Ada 25 ahli waris yang antum harus tahu posisinya. Yang dimaksudkan saudara itu saudara siapa, yang dimaksudkan paman itu paman siapa, maka harus antum apa? Harus antum fahami terlebih dahulu ya. Taib. Oke. Ini bisa dihapus ya? Oke. Baik. Yang pertama, ana langsung masuk ke ahli waris baik dari laki-laki ataupun dari wanita. Kalau antum lihat di bagan yang ini, ahli waris yang pertama dari laki-laki. Lihat, pertama ada namanya anak laki-laki. Ya. Anak laki-laki berarti anak laki-laki si mayyit. Ingat ikhwan wa akhwati, yang dimaksudkan pohon waris yang terdapat 25 ahli waris, hubungannya dia dengan mayyit. Ini mayyit. Yang 25 itu hubungannya siapa? Dia dengan mayit. Berarti kalau disebutkan anak laki-laki berarti apa? Anak laki-laki si mayit. Anak laki-laki mayit. Kalau dibilang katanya ayah, berarti ayahnya mayit. Jelas ya. Jadi hubungan yang ada adalah hubungan ahli waris dengan mayit, bukan hubungan antara ahli waris dengan ahli waris, nggak bakalan ketemu. Jadi kalau misalnya disebutkan ayah berarti ayahnya si mayit. Kalau disebutkan cucu laki-laki berarti cucu laki-lakinya si mayit. Insya Allah jelas ya. Baik. Anak laki-laki. Yang kedua siapa? Cucu laki-laki. Ingat, cucu laki-laki hanya dari anak laki-laki. Kalau cucu perempuan dari anak laki-laki ahli waris bukan? Ahli waris. Jadi anak ini yang ada dari siapa? Dari anak laki-laki. Nanti akan lebih jelas lagi setelah Anda jelasin. Yang kedua, yang ketiga siapa? Bapak. Berarti bapak ayah. Oke, ayah. Di atasnya ayah apa? Kakek. Lihat. Ayahnya ayah ahli waris. Tapi ayahnya ibu ahli waris bukan? Ayahnya ibu bukan ahli waris. Berarti kita ini punya kakek dari apa? Dari ayah dan dari ibu. Yang dimaksudkan kakek di sini adalah dari pihak ayah. Berarti apa? Ayahnya ayah siapa kak? Kakek. Tapi kalau dari ibu, ahli waris bukan? Bukan ahli waris. Yang ahli waris siapa kak? Kakek. Paham ya? Ingat, yang dimaksudkan kakek adalah ayahnya ayah. Yang dimaksudkan cucu laki-laki adalah cucu laki-laki dari anak laki-laki. Dan sampai seterusnya. Ini sampai seterusnya, ini pun sampai seterusnya. Maksudnya gimana? Di bawahnya cucu laki-laki siapa? Cicit laki-laki. Tapi cicit laki-laki ini dari siapa? Dari cucunya laki-laki. Cucunya laki-laki dari anak laki-laki, bukan dari jalur perempuan. Karena dari jalur perempuan dia tidak menjadi ahli waris. Itu jelas ya. Tapi anak akan kasih dua saja, anak laki-laki dan cucu laki-laki. Yang ke bawahnya tidak dijelaskan. Intinya sampai ke bawah lah. Cicit, di bawahnya cicit, di bawahnya lagi cicit. Begitu juga dengan ayah.
Berarti ayahnya kakek, kayak tadi tuh. Kan ab ini bahasa Arab ya. Artinya apa? Ayah. Kalau abu abin berarti apa? Kakek. Kalau abu abin berarti apa? Ayahnya kakek. Apa? Uyut namanya. Oke. Ditambah lagi 4 nih. Abun. Nah sampai ke atas. Ini yang akan menjadi apa? Akan menjadi ahli warisnya. Insya Allah paham sampai sini ya. Maksudnya kakek itu apa? Ayahnya ayah sampai ke atas. Oke. Terus yang selanjutnya saudara laki-laki kandung. Berarti ini ke samping. Saudara nih anak kasih. Saudara laki-laki SDR KDG ya, kandung. Lihat. Saudara laki-laki kandung siapa? Si mayit. Misalnya contoh. Ini ayah nikah sama ibu, punya anak berapa? Punya anak 4 dari satu istri nih ya, 4. Si mayit meninggal, dia punya 3 saudara laki-laki. Berarti ini apa? 3 saudara laki-laki kan kandung. Itu yang dimaksudkan saudara laki-laki kandung, ayahnya sama, ibunya sama. Paham ya? Misalnya antum punya saudara berapa? Antum berapa saudara? Antum 2. Berarti kalau antum meninggal, antum punya saudara laki-laki kandung. Itu yang dimaksudkan karena ayah dan ibunya sama. Paham soalnya? Taib. Yang selanjutnya saudara laki-laki seayah. Saudara laki-laki seayah. Lihat. Saudara laki-laki seayah, ayahnya sama, ibunya beda. Misalnya contoh, ayah dan ibu nih nikah, punya anak 2. Ibunya, ayahnya meninggal. Nah si ibu ini menikah lagi sama yang lain. Lahirlah 2 si A sama si B. Lihat, ini anaknya si ayah si ibu dari pihak sini, ya, sama saudara ini apa namanya? Saudara saya apa seibu? Seibu. Lihat, karena ibunya yang apa? Ya. Kalau si ayah dan ibu sebelum menikah dengan ibu ini dia sudah menikah sama yang lain. Ada si C sama si D. Berarti si C, si D ke anak ini apa namanya? Saudara seayah. Paham maksudnya? Jadi satu ayah beda ibu. Berarti disebutnya apa? Saudara laki-laki seayah. Tapi kalau misalnya satu ibu beda ayah, saudara seibu. Udah agak pusing mas ini. Paham Mas Ami? Pokoknya gini, antum kalau misalnya punya saudara yang ayah ibunya sama, berarti apa? Kandung. Tapi kalau misalnya abah kita nih ternyata nikah lagi sama yang lain, punya anak, nah berarti anaknya dia siapa? Saudara seayah. Ternyata ibu kita sebelum menikah dengan abah kita, ibu kita sudah punya anak. Berarti anaknya ibu kita saudara Insya Allah paham ya? Paham betul ya? Oke. Baik. Selanjutnya, tadi kita sudah bahas saudara laki-laki kandung. Sekarang keponakan laki-laki kandung. Maksudnya keponakan laki-laki kandung anak miliar. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kan? Maksudnya apa? Keponakan kan? Keponakan dari si mayit. Kayak tadi, anak punya saudara laki-laki kandung 1. Saudara laki-laki kandung anak ini punya anak laki-laki. Nah berarti anak laki-laki jadi keponakan anak kan? Nah keponakan laki-laki kandung, tapi dari apa syaratnya? Dari saudara laki-laki kandung, dialah yang menjadi ahli waris. Sampai ke bawahnya Mi. Berarti anaknya keponakan, anaknya anak keponakan kayak begitu. Insya Allah jelas ya. Nah yang kedua pun sama Mi. Saudara laki-laki seayah, anak dari saudara laki-laki seayah. Tapi lihat, anak laki-laki juga sama nih, bukan anak perempuan. Ustadz, kalau misalnya anak perempuan dapat nggak? Nggak dapat.
Anak laki-laki dari saudara perempuan kandung ahli waris bukan? Bukan ahli waris. Hanya ini ahli warisnya nih. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Berarti simpelnya keponakan laki-laki kandung. Insya jelas ya? Ini enggak. Oke. Enggak ini apa? Mati apa? Ya. Enggak tuh apa baterainya habis. Baik, selanjutnya anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah berarti apa? Keponakan laki-laki seayah. Faham ya? Baik. Sekarang kalau saudara seibu laki-laki atau perempuan seibu, anaknya ahli waris bukan? Anaknya bukan ahli waris. Berarti apa? Keponakan dari saudara perempuan atau laki-laki seibu bukan ahli waris. Berarti hanya apa? Keponakan laki-laki kandung, keponakan laki-laki seayah. Sampai di sini ada yang mau ditanyain nggak mengenai keponakan ini? Yang penting antum harus paham aja nih. Kalau misalnya nggak paham ini, ditanya bakalan pusing. Karena nanti kadang ada satu pertanyaan di mana tidak ada anak, tidak ada ayah. Berarti jatuhnya ke siapa? Kepada saudara-saudaranya kan? Saudaranya nggak ada, tanyain dulu kepada siapa? Anak saudara laki-lakinya ada nggak? Nggak ada lagi, tanya kepada pamannya. Oh ini. Kalau ini bukan. Tes, oke. Ya, oke. Ya, jadi ada kadang kasus kayak begitu. Jadi harus dipahamkan. Oh, yang dimaksudkan keponakan itu ya pokoknya keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Kalau saudara perempuan kandung bukan ahli waris, tapi maksudnya zawil arham. Tadi yang mau nanya kan? Kalau yang saudara perempuan seibu masuk. Apa anaknya? Saudaranya. Bukan keponakan saudaranya. Saudara perempuan. Iya masuk. Kan kita mau bahas yang laki-laki dulu ya. Nanti yang perempuannya ya. Jadi yang laki-laki masuk saudara perempuan saudara laki-laki seibu. Yang saudara perempuan pun sama karena saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu dia itu sama. Sama, bagiannya sama. Kalau dia sendiri dapat 1/6, kalau dia berdua baik laki-laki dan perempuan digabungkan dalam satu masalah, dia mendapatkan 1/3 ya. Anda bahas yang laki-laki dulu ya. Insya Allah udah paham ya. Yang namanya keponakan laki-laki kandung, keponakan laki-laki seayah. Taib. Sekarang kita masuk ke paman. Kalau dalam bahasa Arab, amun. Amun itu artinya apa? Paman dari ayah. Lihat. Lihat. Paman ya. Lihat. Kalau di Indonesia apa? Mau dari ayah dan di ibu disebutnya apa? Paman. Ya. Tapi yang dimaksudkan paman di sini adalah saudaranya siapa? Ayah. Paham ya? Yang dimaksudkan paman di sini adalah saudaranya ayah. Baik itu namanya paman kandung atau paman seayah. Maksudnya paman kandung paham nggak?
Lihat, paman kandung, ingat paman kandung dari mayit. Pokoknya semua ahli waris yang ada hubungannya dia dengan mayit. Mayit yang 6 yang ada di dalam Quranul Karim, yang dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat berapa? 11, 12 dan 176. Ya. Berarti apa? Al-furudul muqaddara fi kitabillah ada 6. Ada apa? 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 1/6 dan 2/3. Dan antum tidak akan apa? Tidak akan mendapatkan lebih daripada itu. Berarti kalau nanti tahu tuh ada Ustaz ini ada kok 1/7, berarti apa? Bukan dalam Quran, ana yakin. Ya. Kalau misalnya Ustaz ini ada apa namanya 1/9, berarti apa? Bukan dalam Quran. Pokoknya hanya dalam Quran yang tadi tuh yang ana jelaskan 25 orang, ada sebagian dari mereka yang mendapatkan ini dan mustahil ada yang mendapatkan lebih dari ini. Ya. Itu hanya untuk angkanya, tapi nanti setelah diuraikan ada mungkin bakalan beda, ya. Atau misalnya ada yang asobah, berarti asobah kan tidak menentu, ya. Taib. Dalam pembagian waris ada namanya ashabul furud. Ashabul furud itu ahli waris yang mendapatkan bagian pasti, sebagaimana Allah katakan walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Bagi kalian suami-suami itu setengah apabila istri-istri kalian tidak memiliki anak. Kalau setengah antum tahu kan? Udah jelas. Kalau harta yang ditinggalkan oleh si mayit 1M, setengahnya berapa? 500 juta. Benar nggak nih? Fa'il lam yakul lahu walad. Dibilang kalau misalnya fa in kana lahunna walad falakumur rubu'u mimma tarok. Apabila istri-istri kalian memiliki anak, maka untuk kalian suami-suami 1/4. Jelas nggak 1/4? Jelas. Kalau hartanya ada 400 juta, berapa untuk si suami? 100 juta. Insya Allah paham ya. Jadi yang dimaksudkan ashabul furud memang mereka yang mendapatkan bagian yang pasti. Nah, ada juga yang namanya asobah. Asobah apa? Bagian lunak atau sisa. Ada yang disebut asobah binafsi, ada yang disebut asobah bil goer, dan asobah ma'al goer. Yang namanya lunak berarti tidak pasti. Contoh, ada seorang suami dan istri menikah, istrinya udah meninggal terlebih dahulu, akhirnya suaminya meninggal. Nah, ketika suaminya meninggal, dia meninggalkan berapa? 2 anak laki-laki, ya. Yang kita mau bahas hartanya siapa? Hartanya si suami. Berarti istri kan sudah meninggal duluan, jadi dia nggak dapat. Berarti ahli warisnya siapa? Anak laki-laki nih. Ada 2 nih ya. Dia dapatnya apa nih? Asobah atau sisa. Lihat. Cara menghitungnya gimana? Ini kan ada 2 orang nih. 2 orang. Berarti masing-masing memang satu bagian, tidak ada anak perempuan. Berarti simpanlah di sini 2, ini 1, ini 1. Berarti masing-masing dapat berapa? 1/2. Dapat 1/2 dari harta warisan. Dikali harta. Kali harta. Kalau memang anaknya ada 2, kan tinggal dibagi 2 aja kan? Berarti masing-masing berapa? Masing-masing mendapatkan 1/2. Agak lumayan pusing. Nggak apa-apa, biar aja dulu. Nanti kita akan lebih banyak latihan ketika sudah masuk ke ahli waris. Cuma ana mau menjelaskan aja. Kalau yang pasti itu memang sudah jelas, ini tuh dapatnya 1/2. Ya. Kalau sekarang kan udah jelas nih, ini berapa? Dapatnya 1/2. Kalau ana tambah lagi sekarang, anak laki-lakinya ada 3. Berarti di sini berapa? 3. Masing-masing dapat berapa? 1/3. Paham maksudnya ya? Bagian lunak tuh kayak begini. Paham ya? Kalau anak tambah lagi anak laki-lakinya 4, di sini berapa?
Berarti masing-masing jadi 1/4. Fahamnya? Itu yang dimaksudkan dengan bagian lunak atau yang tidak pasti. Sesuai dengan apa? Dengan ahli warisnya. Tapi kalau memang ini dapatnya 1/2. Anak perempuan kalau sendirian dapat 1/2. Kalau dia lebih dari 2 atau 2 atau lebih, 2/3. Ini yang dimaksudkan bagian yang pasti. Taib. Ada juga yang namanya hijab. Hijab ini apa? Penghalang. Kayak tadi tuh. Kalau 25 tadi ada, berarti yang lainnya terhalang sama siapa? Terhalang sama anak laki-laki, terhalang sama ayah. Nanti Ana jelaskan. Ya. Kayak misalnya saudara laki-laki dihalangi oleh siapa? Ayah. Saudara laki-laki dihalangi oleh siapa? Anak laki-laki. Cucu laki-laki dihalangi oleh anak laki-laki. Karena apa? Mereka lebih dekat kaitannya dengan mayit dibandingkan yang lain. Makanya yang lebih dekat akan menghalangi yang jauh. Faham ya? Jadi ada 3 nanti. Ada yang namanya farad, bagian pasti. Ada yang namanya sisa. Ada yang namanya mahjub atau penghalang. Nanti kita kasih tanda apa Mi? M. M ini artinya apa? Mahjub atau terhalang. Insya Allah paham ya? Mahjub ini artinya apa? Penghalang. Taib. Sekarang kita akan masuk. Ini azan jam berapa ya? Azan jam berapa? 11.50. Oke, lalu. Dan sekali anak kasih contoh nih, nanti anak kasih ini ya, kasih apa namanya? Kasih apa untuk tanya jawab, silakan. Lihat Mi. Ini mayit ya. Mayit. Oke. Ini ada namanya suami. Ada namanya istri. Oke. Lihat. Lihat, antum bisa tulis di sebelahnya atau di sana, atau nanti antum tulis kembali. Ada tuh di apa namanya, yang di sini tuh, dengan alasan-alasan yang ada. Lihat, suami itu dia akan mendapatkan berapa? 1/2. Oke, anak ada tuh 1/2 dengan 1/4. Lihat, 1/2, 1/4. Apa? 1/2 atau 1/4. Nah, jadi anak kasih ini garis ini, jadi dia ada 2 kemungkinan, dapat 1/2 atau 1/4 ya. Taib. Kapan dia mendapatkan 1/2? Dia mendapatkan 1/2. Lihat, ini namanya fara ya. Fartu itu apa? Cabang. Anak cucu. Oke, lihat. Ini fara. Suami mendapatkan 1/2 apabila mayit, berarti mayit siapa nih? Pendampingnya berarti istri. Apabila istri tidak memiliki far'ul waris. Siapa far'ul waris? Lihat, di akhir nomor apa namanya? Yang 2 tuh anak jelasin. Maksudnya far'ul waris itu siapa? Far'ul waris itu siapa? Anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, cucu perempuan, dan sampai bawah cicit laki-laki, cicit perempuan, anak cicitnya laki-laki, anak cicitnya anak perempuan, cicit laki-laki. Berarti apa? Yang sampai ke bawah ini semuanya tidak ada, maka dapatlah 1/2. Faham ya? Jadi si suami dapat 1/2 apabila apa? Apabila mayit, istrinya, pendampingnya tidak memiliki anak, baik anak dari dia atau anak yang lainnya. Paham ya? Kalau
orang tua. Nanti dibahas. Nah, sabar ya. Ini masih satu-satu nih. Ya. Paham ya? Pokoknya yang tadi anak nggak sebutkan tetap aja dia dapatnya 1/2. Berarti walaupun ada ayah, ada kakek, tetap dia dapatnya berapa? 1/2. Ya, paham insya Allah ya? Jadi anak baik anak benihnya dia atau anak dari istrinya. Yang paling penting apa? Si mayit punya anak baik dari anak, maaf, dia sebelum nikah sama suami ini dia sudah pernah nikah 2 kali. Anaknya ada berapa? Ada 4. Sedangkan ketika menikah dengan suami ini nggak punya anak. Dihitungnya punya anak nggak? Punya anak dia. Berarti yang dimaksudkan anak apa? Anak dari benihnya. Berarti kalau dari apa namanya? Seorang istri lahir dari rahimnya. Kalau suami berarti apa? Dari pernikahan yang sah. Karena anak zina bukan sebagai ahli waris. Nanti ada pembahasannya mengenai anak zina. Insya Allah paham ya? Oke. Sekarang kapan dia dapat 1/4? Dia dapat 1/4 apabila ada salah satu far'ul waris atau semuanya. Berarti kalau misalnya ada anak laki-laki berarti dapat berapa dia? Dapat 1/4. Nih, ini yang di apa? Nomor 3 tuh ya, bisa dilihat tuh di apa? Di PDF nomor 3 lihat. Misalnya ada seorang laki-laki, ada seorang istri meninggalkan suami berarti ya, dengan anak laki-laki. Oke. Suami dapat berapa? 1 berapa? 1/4. Anak laki-laki dapat sisa. Yang ini suami dengan ayah misalnya. Suami dapat berapa? 1/4. Kenapa 1/4? Kan tidak ada far'ul waris. Dapat 1/2. Ayah anggap aja, kan belum kita bahas. Ayah ini dapatnya sisa juga ya. Dapat asobah dia. Lihat. Ini cara penghitungan ya. Suami ketika ada far'ul waris dapatnya berapa? 1/4. Ketika tidak ada far'ul waris dapatnya berapa? 1/2. Nih lihat, ini yang namanya farad. Setiap ada pembahasan waris nanti simpan di sebelah kiri nih, kalau lebih rapi kayak begini ya. Nah, gitu. Kalau di itu udah ana rapihin tuh yang di apa? Di PDF ya. Lihat. Caranya gimana kalau sudah gini Ustaz? Lihat. Antum ini ada namanya 4. Ini apa namanya? Bagian pasti. Lihat. Ini ada berapa nih? 6. Apabila dalam satu kasus ada 1 atau 2 atau 3 bagian pasti, maka yang menjadi aslul masalah tuh ini nanti yang bakalan antum simpan di sini. Pasti tidak akan keluar dari 7 angka. Ini anak sebutin. Angkanya 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Lihat. Paham ya? Dari 6 bagian pasti, kalau nanti dalam satu kasus pasti aslul masalahnya tidak akan jauh dari apa? 7 angka ini, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Kalau ada yang keluar dari ini berarti apa? Salah. Kecuali nanti dalam permasalahan aul, nanti kita jelaskan. Ya. Caranya gimana? Lihat, ini kan 1/4. Untuk antum menulis aslul masalah di sini, yang bisa membagi 4 berapa? Angka berapa? Angka 4. Simpan 4 di sini aslul masalah. 4 dikali 1/4 berapa? 1. Sisanya berapa? 4 kurang 1? 3. Lihat, berarti 1/4. Misalnya dalam kasus ini harta warisan yang ditinggalkan adalah 40 juta. Berarti 1/4 dikali 40 juta berapa hartanya? 10 juta. Masya Allah. Ini berapa? 3/4 dikali 40 juta? Benar nggak nih? 10 tambah 30. Sudah, antum udah bisa menyelesaikan warisan. Baik. Sekarang 1/2 nih. Berapa asul masalah di sini?
Yang bisa membagi angka 2 berapa? Cari kelipatan persekutuan terkecil. Makanya dalam matematika di sini sangat berguna sekali nih. Orang yang pinter, yang suka matematika gak bakalan mudah memahaminya. Lihat, berarti berapa nih? 2, oke. Simpan 2 di sini. 2 kali 1 per 2 berapa? 1, sisanya 1. Kalau harta warisannya 200 juta, berarti berapa? Berapa untuk ini, suami? Untuk ini sisanya berapa? Setengah juga. Berarti oke, lihat. Berarti berapa? 100 juta untuk suami, 100 juta untuk ayah. Kalau misalnya ada 2, nanti akan anak masuk ke ini, akan anak masuk ke bagian perempuan. Ini mah contoh aja untuk antum bisa ngebedakan ini angka 2, 3, 4, 6, 8 tuh gimana? Lihat. Misalnya ada suami, ada anak perempuan, sama ayah misalnya, atau cucu laki-laki lah. Cucu. Lihat. Suami dapat berapa? 1/4. Kenapa 1/4? Karena berapa? Karena ada far'ul waris, ada anak. Anak perempuan taruh dapatnya 1/2, ini cucu laki-laki dapat sisa. Lihat, di sini ada berapa? Ada 1/2, 1/4. Yang bisa membagi 4 dan 2 berapa angkanya? Kenapa 8? Cari kelipatan persekutuan terkecil. 4, simpan 4 di sini sama antum. 4 kali 1/4 berapa? 1. 4 kali 1/2? 2. Sisanya berapa? Lihat sama antum. Antum kan bingung nih maksudnya 1/4 ini gimana, lihat. 1/4 dikali 4 sama dengan, lihat, 1 kali 4 berapa? Pernya 4, berarti sama dengan 1 kayak begini. Kalau 1/2 kali berapa? Bentar. Lihat, berapa? 1/4 dikali, mana tadi? 1/2 kali. 1/2 dikali 4, berarti 4/2 berapa? 4 bagi 2 sama dengan 2, kayak gitu. Oke, sekarang tuh udah paham ya. Lihat, sekarang kalau misalnya dalam satu kasus ada 1/2, 1/3 sama 1/6, berapa asal masalahnya? Yang bisa membagi 2, 3 dan 6? Berarti ada di sini kan. Kalau misalnya ada 1/8 dan 1/3, berapa asal masalahnya? 24. Ini sudah ada lumayan agak pusing nih. Nantilah setelah makan siang insya Allah lebih semangat lagi. Yang penting antum sudah paham ya, bahwasannya yang suami 1/2 sama 1/4. Jadi udah lagi, nanti kalau ditanya sama istrinya, bah dapat apa di ilmu? Bilang kalau misalnya ente ninggal duluan, ana dapat sekian. Ya, baik. Lihat ini rumus. Emang rumus nih jarang yang apa? Jarang yang ini, jarang yang apa namanya? Jarang didapatin di buku-buku. Cuma ana apa namanya? Ngasih khulasoh atau ngeringkas. Pokoknya patokannya ini aja. Kalau dapat ketemu, kalau nggak ada angka ini berarti salah. Ini hanya untuk memudahkan saja ya. Taib. Insya Allah nanti kita akan bahas tentang istri, tentang anak laki-laki, anak perempuan, sampai insya Allah beres ini antum sudah bisa ngebagikan. Insya Allah nanti anak akan kasih kemudahan. Anak sebenarnya punya aplikasi punya aplikasi. Ini aplikasi bisa antum pakai, hitung-hitung antum apa ya, ngecekin, karena belum bisa diinstal di Play Store atau di mana, di iPhone. Tapi minimal antum bisa ngebantu
Kalau misalnya nanti ada kesalahan, karena ini masih buatan manusia, biasanya nggak ada yang sempurna itu. Anak sengaja masih lama pengen apa, bener-bener udah fix, jauh dari yang namanya kelalaian, kehilafan, mungkin nanti anak bakalan bisa di di download di Play Store gitu ya. Tapi insya Allah ini minimal antum udah beres sini, anak bakalan kasih. Jadi antum udah tahu kan, kalau nanti mau membereskan, antum tanya dulu apa? Nanti anak akan ajarkan. Antum tanya dulu apa yang meninggal. Hartanya siapa? Si Fulan misalnya. Si Fulan tuh meninggalnya tahun berapa? Oh, tahun 2019. Nah, waktu dia meninggal, siapa aja ahli waris yang masih hidup? Tinggal antum hitungin. Oh, ini, tinggal antum masukin ke aplikasi, gampang, ya. Taib. Sampai azan mungkin anak kasih pertanyaan bagi yang mau bertanya, silahkan. Coba mungkin apa yang akhwat ada nggak? Tidak ada? Semua udah paham semua yang akhwat. Tapi sebenarnya anak ada mungkin 8 kali anak bikin kajian. Subhanallah, yang paling semangat masalah warisan perempuan loh, dan lebih dominan persentasinya yang lulus malah perempuan. Bener kan anak bilang? Oh ya, boleh, silakan. Kalau ada suami meninggalkan katakanlah 100 meter. Oke. Terus 100 meter itu dibangun rumah 50 meter pakai uang istri. Nah, selanjutnya suaminya meninggal. Oke. Kan dibagikan tuh lahannya, tapi ada uang istri 50 meter di situ, itu bagaimana? Oke, nah sekarang kalau misalnya ada bangunan di atas lahan suami misalnya, nah itu bisa dihitung, Pak. Jadi sebelum dibagikan harta warisan, kan gini, kalau misalnya ada tanah dengan ada bangunan di atas tanah tersebut, pasti kan harganya beda. Orang ketika membeli itu biasanya dia pertama membeli tanah, yang kedua apa? Membeli bangunan di atas tanah tersebut kan. Kalau memang itu bangunan sepenuhnya dibangun pakai uang istri, maka ketika nanti dijual, uang bangunan tersebut harus masuk ke dalam istri, nggak boleh dibagikan untuk harta warisan. Paham ya? Jadi yang dibagikan apa? Ya udah harta tanahnya aja. Atau misalnya kayak tadi simpelnya Pak, kalau ini rumah punya 2 orang, tinggal dilihat persentasinya. Kalau misalnya ini tanah punya suami, yang ngebangunnya istri, berarti hak bangunan milik siapa? Milik istri. Kalau suaminya meninggal, keluarkan dulu itu harta bangunan, uang bangunan tuh milik istri, nggak boleh dicampurkan. Paham ya? Kayak gitu. Kalaupun misalnya ternyata ada andilnya suaminya berapa? Suaminya mungkin waktu bikin bangunan, suaminya cuma ngasih 10 juta, sedangkan istrinya ngasih berapa? 40 juta. Berarti bisa ketahuan nggak? 80% milik siapa? Istri. 20% milik siapa? Milik suami. Berarti apa? Harus dipisahkan terlebih dahulu, Pak. Bahkan ada misalnya rumah warisan, kan jelek nih, akhirnya dibangun sama anak laki-laki. Ini kan sering terjadi. Ingat, kalau antum niatnya ngebangun rumah waris untuk hibah antum kepada umi antum, karena umi antum ada di sana, berarti nggak boleh antum nggak boleh antum minta lagi nih kalau udah umi antum meninggal. Paham ya? Karena banyak ada kesempatan, kalau gitu San, ini bangunan nih anak yang bangun ya San. Anak tiap datang, anak bilang tanya, ketika antum ngebangun, niatnya antum apa? Ngasih buat umi antum kan? Iya, ya udah, kalau udah ngasih selesai. Berarti tetap itu untuk apa? Harta warisan. Lain cerita ketika antum ngelihat ini rumahnya, misalnya umi udah nggak ada, abah udah nggak ada, akhirnya dibagusin lah sama antum. Yang awalnya mau hancur, antum bagusin, maka ada nilai di sana. Berarti apa? Sebelum dibagikan harta warisan, kita mau hitung antum waktu dulu ngeluarinnya berapa, atau bisa kita hargakan berapa gitu. Paham ya? Karena rumah yang reot, rumah yang istilahnya hancur, pasti ya nggak ada harganya kan. Tetapi ketika dibangunkan rumah, dibaguskan, jadi ada harganya, maka yang membangun itu bisa dinilaikan gitu. Paham maksudnya? Kayak gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Oh ya. Kalau melepaskan harta waris untuk menghindari keributan antara internal dan eksternal. Oke, misalnya antum berlapang dada.
misalnya ini ada keributan, kok nggak dapat apa namanya, nggak ada jalan tengahnya, yang pasrah, yang dia mengalah, yang dia karena tidak ingin melihat saudaranya ribut karena hanya urusan warisan, dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar sekali. Jadi keluarga yang lain masih ingin mencari. Ya perhatikan, kalau misalnya ahli waris dia mau memasrahkan, melapangkan, yang dia lapangkan, yang dia pasrahkan haknya dia saja. Nggak boleh misalnya maaf, dia ini sebagai anak yang tertua, yang lainnya pada nurut misalnya, udahlah daripada ribut, udah anak ikhlas saja ambil. Misalnya maaf, abahnya ini punya 2 istri misalnya, yang satu mungkin kayaknya aduh hidupnya kurang apa namanya, ya banyak kekurangan, udahlah haknya anak dari anak-anak istri pertama anak kasihkan sama ente. Itu nggak boleh. Kalau antum memberikan haknya antum setelah antum tahu bagiannya dari Allah tuh berapa, itu nggak apa-apa. Tapi jangan antum mengatasnamakan saudara-saudara, diikhlasan tuh nggak boleh. Tanyakan, kan tidak ada paksaan kan. Kalau memang haknya maaf, kalau haknya misalnya hanya 5 juta saja, haknya dia cuma 5 juta, haknya saudaranya 2,5 juta. Kalau antum mau mengikhlaskan, silahkan ikhlaskan punya antum, tapi jangan mengatasnamakan tanpa persetujuan atau tanpa adanya paksaan gitu. Ya. Maksudnya ini sudah turun temurun, diurus sampai ke cucu. Nah begitu dia dicari, misalkan tanah lokasinya di sini, di situ udah ditempati sama orang lain. Oh ya. Nah internal mau nyari, sedangkan anggap saya udah tahu tempatnya, tempat itu udah ditempati orang lain, internal ribut, orang lain yang ribut juga karena dia udah lama itu gitu. Ya sebenarnya nggak apa, kalau emang itu dia rasa haknya dan dia mampu untuk apa istilahnya tuh mengusahakan sampai dia kembali, ya nggak jadi masalah. Tinggal kan itu dilihat kondisinya kan. Kalau istilahnya dia mau memperkarakan tapi harus keluar uang banyak sekali, istilahnya yang dia dapatkan tidak sebanding, ya kembali kepada si ahli warisnya masing-masing gitu. Makanya memang perkara warisannya sungguh luar biasa dahsyatnya. Sebenarnya ya Allah pembagian ini gampang. Nanti antum nih yang ngelihat nih rumet-rumet, sebenarnya itu gampang hitungannya. Cuma yang susah nih apa? Yang susah tuh memahamkan kepada ahli waris, engkau mau nggak mengikuti ketentuan Allah yang ada dalam Quran, itu aja yang susah. Sama memahamkan cara pandang terhadap harta warisan, jangan sampai salah yang tadi Anda jelaskan. Jadi Anda kalau mau menjelaskan kepada ahli waris 2 poin itu saja. Yang pertama apa? Engkau ini tunduk kepada ketentuan Allah, berarti engkau mengimani ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, khususnya masalah warisan ini. Yang kedua, cara pandang engkau terhadap warisan jangan salah. Kalau engkau sudah mengamini, ya selesai. Berarti apa? Yang diterima samamu itu inginnya Allah mendapatkan sekian dengan cara yang Ia kehendaki, udah selesai. Enggak usah mikir anak pengennya banyak. Ya udah, Allah maunya 1 juta, engkau dapat 1 juta. Jangan berharap 2 juta. Kalau engkau mendapatkan 4 juta, memang Allah maunya engkau mendapatkan 4 juta, jangan lebih daripada itu. Jadi yang susah apa? Memahamkan kepada ahli waris yang ada. Ya, karena udah azan. Oh, Ahwat ada yang nanya. Afwan, Ustaz izin bertanya, ketika salah satu ahli waris menempati rumah waris dan kondisi rumah tersebut perlu diperbaiki atau biaya perawatan, maka apakah jadi kewajiban yang menempati atau mengenai ini sebenarnya tidak ada kewajiban sama sekali. Kalau emang ada yang mau misalnya dia menempati, ya silahkan. Kalau emang atas kesadaran dia agar dia mungkin nyaman juga, ya silahkan, tidak jadi masalah. Diperbaiki. Jadi tidak ada kewajiban, pokoknya harta yang ditinggalkan atau hartanya ibu kita harus dibersihkan, harus tidak ada kewajiban sama sekali. Pokoknya harta warisan itu dimiliki oleh si mayit sampai kapan? Sampai akhir nafas dia, udah selesai. Jadi maaf, kadang ada seorang ibu yang dia minta yang dia minta atau berpesan, pokoknya kalau saya meninggal ini rumah yang besar jangan jangan dijual, kayak begitu kan. Nah, wasiat yang demikian boleh nggak kita nggak laksanakan? Sangat boleh. Kenapa? Karena
si ibu tersebut memiliki harta sampai akhir ajalnya udah selesai. Setelah ajalnya udah nggak ada, ajalnya datang, dia meninggal, ini harta punya siapa? Punya ahli waris. Tanyakan ke ahli warisnya. Kalau dia mau jual, ya silahkan jual. Ya. Kalau dia mau kontrakan, silahkan dikontrakan. Paham ya? Jadi kembali kepada ahli warisnya. Nah, sekarang pun sama. Kalau emang mau, ya silahkan tanyakan kepada ahli warisnya. Kalau ada yang memang mau membetulkan, silahkan betulkan. Tapi tidak ada kewajiban. Pokoknya harus patungan. Tidak ada sama sekali. Itu dibicarakan saja. Ya. Tapi ini udah azan, Pak. Tapi nanti pertanyaan yang ini kita bahas sebelum masuk ke sesi ketiga ya. Tapi itu saja mungkin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.